warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nanda, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah, serta saya dari Manajemen Bisnis Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari materi kelompok 7 sampai kelompok 13. Let's check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7. Yang pertama itu pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek atau yang juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Pengambilan keputusan jangka pendek juga bertujuan untuk memilih antara berbagai strategi alternatif guna mencapai keunggulan bersaing jangka panjang. Keputusan taktis yang berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya memenuhi tujuan jangka pendek tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Oke, next. Materi kelompok 8 yaitu pengertian manajemen biaya dan activity based management. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, activity based management adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Next, yaitu pengertian standar costing dan pengukuran tenaga kerja. Standar costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menetapkan biaya standar dari produk atau layanan sebelum proses produksi dimulai. Nah, standar costing sangat efektif digunakan pada industri yang memiliki proses produksi berulang dan standar yang jelas. Terus, pengertian sistem penganggaran fleksibel dan super activity cost. Anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dan suatu relevan range volume yang terbatas. Terus super activity cost, yakni alokasi biaya departemen pendukung digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa, mengevaluasi kinerja operasional dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Metode alokasi biaya departemen pendukung memerlukan informasi yang cukup akurat tentang volume produksi atau jumlah unit jasa yang diberikan. Oke, lanjut akuntansi pertanggungjawaban dan total quality. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab tersebut. Pengertian investment center. Investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Berbeda dengan unit seperti cost center yang fokus pada pengelolaan biaya atau profit center yang hanya berorientasi pada penghasilan laba, investment center melibatkan pengelolaan aset serta evaluasi laba, serta laba relatif terhadap modal yang digunakan. Terakhir, pengertian hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode perhitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan process costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengeluaran biaya baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.